Hello, apa kabar semuanya? Sehat kan? Kali ini saya akan merangkum alur cerita film Flawless. Film ini dibuat pada tahun 2007. Film ini mengisahkan tentang seorang office boy yang ternyata otak dari perampokan di perusahaan tempat ia bekerja. Perusahaan yang bergerak di bidang jual beli berlian terbesar di dunia. Film dimulai dengan seorang wanita surat kabar bernama Casey. Casey mendatangi sebuah restoran untuk menjumpai seorang wanita tua yang bernama Laura. Casey meminta Laura untuk menceritakan kisahnya saat bekerja di perusahaan London Diamond, sebuah perusahaan berlian terbesar di dunia. Laura melihatkan sebutir berlian langka yang ia curi dari London Diamond. Lanjut, ia menceritakan kisahnya di tahun 1960. Terlihat di pagi hari, Laura berangkat kerja, dan semua pekerja berdatangan. Orang kepercayaan bernama Eton mengambil berlian dari dalam berangkas untuk dikerjakan. Dan kemudian, direktur London Diamond bernama Milton bersama anaknya bernama Ollie datang. Sedangkan di depan perusahaan, warga London lagi mengadakan aksi protes karena banyaknya orang yang tewas karena berlian. Namun Milton tidak menanggapinya. Selanjutnya, setelah petinggi-petinggi London Diamond berkumpul, Milton membicarakan tentang banyaknya orang yang tewas. Milton menyuruh mereka mencari solusi untuk memperbaiki keadaan. Selanjutnya, Milton mengumumkan jabatan manajer baru diberikan kepada Bolan. Mereka memberi tepuk tangan sambil mengucapkan selamat kepada Bolan. Dan selanjutnya, kita berpindah ke Laura yang merenung karena jabatan manajer bukan untuknya, padahal ia sudah bekerja keras untuk jabatan tersebut. Lalu Laura melihat surat di atas mejanya, namun setelah membukanya, Laura lalu merobeknya dan membuat surat baru yang diletakkan di atas mejanya. Dan selanjutnya, Laura terus bekerja walaupun semua pekerja sudah pulang. Di sana ada seorang office boy bernama Hope sedang membersihkan lantai. Ketika melihat Laura masih bekerja, Hope bercanda sambil berbicara untuk menyemangati Laura. Esok harinya, Laura malah mengusulkan memperpanjang kontrak dengan Rusia secara rahasia karena Rusia membeli berlian dengan harga tinggi. Milton pun setuju dan Laura pun keluar. Dan Laura pun bertemu temannya yang bernama Harold. Harold menawari Laura untuk bekerja di perusahaannya dan memberikan kartu nama. Keesokan harinya, Laura kembali bekerja. Ia mendapati balasan suratnya di atas meja, tertuliskan jam bertemu di bioskop. Karena penasaran, Laura pergi ke bioskop untuk menemui orang yang membalas suratnya. Ternyata yang membalas suratnya adalah Hope. Hope mengajaknya duduk dan memberitahu kalau Laura akan dipecat karena usulannya kontrak dengan Rusia. Namun Laura tidak begitu saja percaya. Esok harinya, Laura ingin memastikan perkataan Hope. Di ruangan sekretaris, setelah melihat catatannya, ternyata benar ia menemukan surat pemberhentian dirinya dari perusahaan. Laura memikirkan tentang kartu nama yang diberikan Harold. Laura langsung menemui Harold di restoran untuk menerima tawarannya, namun Harold tidak bisa memberikan pekerjaan lagi, karena Laura sudah merusak kerjasama London Diamond dengan Rusia. Malam harinya, Laura memikirkan tentang pemecatan dirinya, dan ia bermimpi tertangkap mencuri berlian. Setelah itu, Laura menjumpai Hope yang berada di balapan anjing. Ia memberitahu tentang kebenaran pemecatan dirinya, dan Laura menduga kalau Hope ingin merampok di sana. Hope mengatakan, "Aku sudah punya rencana." Selanjutnya, Hope membawa Laura ke rumahnya dan menjelaskan tentang rencana perampokan berlian tersebut. Ia yakin berhasil karena sudah 16 tahun bekerja di sana. Namun Laura mengatakan bahwa kode berangkas itu selalu diubah 2 minggu sekali. Hope mengatakan pernah menemukan kode di bawah meja Milton. Hope memberitahukan kertas acara pesta di rumah Milton. Ia menyuruh Laura menghadiri acara tersebut dan memasuki ruangan Milton, karena kode berangkas tersebut pasti berada di sana. Sedangkan untuk mengambil berlian, Hope memperlihatkan tempat minuman yang bisa menampung berlian yang cukup banyak untuk menjadikan mereka kaya raya. Malam harinya, acara di rumah Milton. Laura datang ke acara tersebut. Laura keluar dan ternyata ada Ollie di sana. Laura dan Ollie berbincang-bincang di luar. Setelah itu, Laura diam-diam memasuki ruangan Milton. Ia berniat mencuri kode yang dikatakan Hope, namun ia tidak menemukannya. Tiba-tiba, Milton masuk ruangannya. Laura dengan cepat bersembunyi. Dari atas, Laura melihat Milton membuka sebuah berangkas. Saat Milton pergi, Laura langsung membuka berangkas tersebut.
dan ia mendapatkan kode brankas berlian di sana. Esok harinya, Hope menaruh bunga di kuburan istrinya. Setelah itu, ia kembali bekerja dan Laura memberi kode tersebut untuk dikerjakan. Tiba-tiba saat ia kembali, Laura melihat banyak kamera pengaman telah dipasang. Laura langsung mendatangi Hope yang berada di bar pinggiran kota. Laura memberitahu Hope untuk membatalkan rencana karena di perusahaan sudah dipasang kamera pengaman. Tapi Hope tidak ingin membatalkan rencana tersebut karena ia sudah mengetahui kalau Laura punya rencana lain. Laura mengatakan di sana terpasang 8 kamera dan yang berfungsi hanya 4. Kamera itu berganti setiap 60 detik. Hope mengatakan bahwa ia bisa melakukannya dan Laura harus membantunya dengan menyamakan jam. Malam harinya, semua pekerja sudah pulang. Hope mulai beraksi dengan membersihkan lantai. Karena mengetahui kamera sudah berpindah, Hope langsung membuka brankasnya. Saat kamera berpindah lagi, Hope sebenarnya tertangkap kamera. Namun, karena Laura menghubungi ruang monitor, perhatian penjaga tersebut teralihkan, dan ia tidak melihat Hope, dan selanjutnya, Hope berhasil masuk ke ruang berlian. Setelah beberapa saat, Hope kembali keluar tanpa terdeteksi. Esok harinya, Laura menunggu Hope di pintu keluar belakang. Namun ketika ia keluar, penjaga memanggilnya karena ada toilet yang tersumbat. Kemudian Laura memasuki kantor sambil melihat Hope yang membawa botol minuman. Dan selanjutnya, saat Hope berada di rumah, Hope membuang minumannya. Dan lalu ia meminum anggur sambil menatap foto istrinya. Lalu di mana Hope menyimpan berlian curiannya? Sedangkan di botol minumannya hanya ada kopi. Dan itu masih sebuah misteri. Dan selanjutnya kita kembali ke kantor. Semua pekerja pulang kecuali para petinggi. Ketika Laura keluar, ia melihat Jameson sangat panik sambil mencari Milton. Selanjutnya Ethan mengajak Laura masuk ke dalam brankas. Ia terkejut karena semua diamond di sana terkuras habis tanpa tersisa. Sinclair dan agennya bernama Vince datang ke kantor untuk menyelidiki kasus hilangnya semua berlian. Ethan memberitahu tentang keamanan brankas tersebut, hingga ia bisa menjamin tidak ada yang bisa menembusnya. 2 ton berlian hilang dan tidak mungkin pelakunya melakukan seorang diri. Saat semua petinggi berkumpul, Milton memberitahu masalah ini tidak boleh diketahui wartawan dan polisi. Mereka akan membereskan masalah ini secara internal. Sinclair memperkenalkan penyidik Finn kepada petinggi kantor. Finn berjanji akan menemukan semua berlian yang hilang. Selanjutnya, Finn meminta semua staf dikumpulkan untuk diinterogasi. Sedangkan Laura menghampiri Hope karena ia tidak menyangka semua berlian hilang. Dan Finn melihat mereka sedang berbicara di sana. Dan selanjutnya, Laura langsung pergi untuk melanjutkan pekerjaannya. Dan selanjutnya Laura menemui Hope. Laura ingin tahu di mana semua berlian disimpan. Hope tidak mau memberitahunya karena jika waktunya sudah tepat, Laura akan menemukannya. Hope menyuruhnya tetap tenang agar situasi dapat terkendali. Dan selanjutnya para petinggi dikumpulkan dan Boyle memberikan surat untuk membela kliennya bernama Sinclair. Kemudian Boyle mendapat telepon dari ruangannya. Boyle kembali dengan membawa surat paket, setelah itu ia langsung pergi. Saat Milton membukanya, ternyata isinya sebuah berlian langka yang telah dicuri. Selanjutnya Laura memikirkan masalah tersebut. Tiba-tiba Van datang. Ia menanyakan beberapa pertanyaan kepada Laura. Laura bisa menjawabnya, namun Van merasa Laura terlihat sangat gugup. Sebelum pergi, Van bertanya tentang Hope. Laura mengatakan ia hanya meminta perbaikan radiator. Selanjutnya Laura menghampiri Jackson untuk mengatakan kepada Finn kalau ia ingin membantu penyelidikan. Setelah itu, Laura langsung menemui Finn untuk membantunya karena Jackson sudah mengatakannya. Finn langsung menjelaskan kalau setiap kamera di monitor berpindah selama 60 detik. Dan itu cukup untuk pelaku memasuki brankas tanpa terdeteksi. Selanjutnya mereka memasuki brankas karena tidak mungkin keamanan brankas dapat ditembus lewat dinding ataupun atap. Karena seluruh ruangan itu berlapis baja setebal 3 inci. Berpindah ke Sinclair, ia mengganti semua kerugian dengan uang 5 juta pound sterling. Di awal Milton menolak karena uang tersebut tidak bisa mengganti berliannya. Jika tidak bisa menyuplai berliannya, sebuah bencana akan terjadi.
Finn dan Laura datang. Finn menjelaskan bahwa pelaku adalah orang dalam. Pelaku mengambil kode yang berada di dalam ruang Milton ketika ada acara. Dan Finn sudah mengirim tim untuk melakukan pencarian sidik jari yang bisa ditemukan. Sinclair dan Finn menyimpulkan perampokan ini bermotif politik, dan tersangka sementara adalah anak Milton. Milton tidak terima kalau anaknya yang dituduh. Ia malah mengancam Sinclair akan mengambil semua yang dimilikinya dan menghancurkannya tanpa sisa. Selanjutnya, Laura menemui Hope di saluran air dan mengatakan tentang berlian yang tidak bisa dijual karena hanya London Diamond lah pembeli berlian terbesar saat ini. Hope mengatakan ia tidak berniat menjualnya, ia akan meminta tebusan. Laura memberitahu itu tidak mungkin, dan tebusan akan menjadi ancaman. Laura memberitahu bahwa ia akan mencari tahu di mana berlian itu tanpa membuat kesalahan, agar ia tidak dianggap sebagai perampok. Selanjutnya, Laura mulai bekerja dengan melihat lorong-lorong kantor. Kemudian Finn datang, ia meminta sidik jari setiap orang yang datang ke pesta termasuk Laura. Selanjutnya mereka menemui Hope. Finn menginterogasinya, namun dengan santai Hope menjawab semua pertanyaan, seperti ia tidak melakukan apapun. Tiba-tiba anak buahnya memberitahu kalau ada sesuatu yang menarik. Setelah Finn pergi, Laura mengatakan saat ia mengambil kode, ia sudah memakai sapu tangan agar tidak meninggalkan jejak sidik jari. Laura meyakini kalau perampokan ini bukan masalah uang, melainkan masalah politik hot. Laura juga mengatakan mereka harus bernegosiasi karena Sinclair akan mengetahui semuanya. Dengan yakin Hope memberitahu, mereka tidak akan pernah mengetahui berliannya. Selanjutnya, Finn melihat sidik jari Laura sama dengan yang mereka temukan di ruang Milton. Finn juga melihat foto di balapan anjing ketika Laura bersama Hope. Sedangkan Laura mengecek loker milik Hope, ia bingung di mana Hope menyimpan semua berlian yang ia curi tersebut. Berpindah ke Sinclair, Gottfried memberitahu jika terus menyalahi Ollie, maka akan terjadi pentumpahan darah. Di sisi lain, Milton menyuruh dua orang tangan kanannya untuk memberitahu semua petinggi yang terlibat untuk membayar semua kerugian. Jika tidak, Milton akan menghancurkan mereka. Kembali ke Sinclair, ia menghubungi kantor majalah untuk memberitahu tentang perampokan tersebut. Dan kemudian, bawahan Milton memberitahu kalau banyaknya wartawan di depan kantor. Dua tangan kanannya Milton membukakan pintu dan ada banyak wartawan yang menanyakan tentang perampokan itu. Berpindah ke Finn, ia mengajak Laura untuk minum di sebuah bar. Setibanya di bar, ia langsung menuduh Laura dan bagaimana caranya ia memindahkan semua berlian tanpa terdeteksi. Laura mengatakan kalau ia bukan pelaku dari perampokan tersebut. Di sela pembicaraan mereka, Finn diberitahu kalau ada masalah. Berita perampokan berlian telah bocor kepada wartawan. Dan Milton telah tewas kena serangan jantung. Ketika Finn pergi, Laura langsung memasuki toilet dengan panik. Tanpa sengaja ia menjatuhkan berlian ke dalam pipa. Beruntungnya, Laura berhasil mengambil berlian tersebut. Di sana Laura menyadari kalau bisa saja Hope menyimpan semua berlian di bawah saluran air. Laura langsung memasuki saluran air di sana. Ia ketemu Hope yang membawa senjata. Laura mencoba kabur namun ia terjatuh di saluran air itu. Disinilah Hope mulai menceritakan mengapa ia merampok, karena ia ingin membalaskan dendam istrinya pada Sinclair. Saat itu istrinya mempunyai kesempatan sembuh dari penyakit kanker. Namun karena perusahaan asuransi yang dipimpin Sinclair, membuat istrinya terlambat masuk rumah sakit. Karena menunggu giliran, akhirnya istrinya meninggal. Dan sekarang Hope sudah berhasil menghancurkan Sinclair, sehingga membuatnya bunuh diri. Hope juga menceritakan saat ia mengambil semua berlian yang ia masukkan ke tempat sampah dan membuangnya ke saluran air. Dan tentang paket kiriman berlian itu bukanlah pesan melainkan rencana dari Hope dengan sengaja mengirimkannya kepada pengacara Sinclair. Karena terlalu besar, berlian itu tersangkut di toilet. Dan sekarang balas dendamnya sudah terpenuhi. Hope langsung pergi tanpa mengambil berlian tersebut. Setelah itu, Laura melihat tumpukan berlian yang dibuang di saluran air. Laura memberitahu semua petinggi kalau semua berlian sudah ditemukan, sehingga ia tidak menjadi tersangka perampokan. Finn langsung menghampiri Laura dan langsung mengatakan kalau sidik jari yang ia temukan di ruang Milton
hanya kedok. Ia berterima kasih kepada Laura karena telah menemukan berlian, walaupun ia tidak mendapat bayaran. Untungnya, Laura mendapat sebutir berlian besar tanpa ada yang mengetahuinya. Setelah kematian ayahnya, Ollie mengambil alih perusahaan London Diamond. Ollie memperlihatkan berangkas ke semua wartawan dan mengatakan kalau berita perampokan berlian itu hanya hoax. Setelah itu, semua petinggi perusahaan yakin kalau Hope melakukan tindakan pencurian sendirian dan mereka tidak bisa menemukannya. Sebulan kemudian, Laura mengundurkan diri dari perusahaan. Setelah itu, ia memberitahu Casey kalau ia menerima surat dari bank kalau ada sebuah deposit atas kepemilikannya yang berisi senilai 100 juta pound sterling. Ia meyakini Hope lah yang melakukannya. Selanjutnya, Laura memberikan kisah yang ia tulis agar Casey terinspirasi dengan buku tersebut. Laura menghabiskan 100 juta pound sterling tersebut untuk membantu masyarakat miskin, kecuali satu berlian besar yang masih ia simpan. Laura pergi dari sana dengan kebebasan di hidupnya, karena banyak keuntungan yang ia dapat dari kisah perjalanannya, dan film pun berakhir. Itulah rangkuman cerita film Flawless. Kalau kalian suka dengan film ini, tekan tombol like dan juga tombol subscribe ya.